Untuk pembahasan larutan kimia bagian ketiga, kita akan masuk ke materi molalitas, normalitas, dan ppm atau part per million. Molalitas memiliki simbol satuan M kecil. Sistem ini berdasarkan pada massa, di mana massa larutan adalah kuantitas yang diukur. 1 molal atau 1 M suatu larutan didefinisikan sebagai 1 mol zat terlarut di dalam 100 gram pelarut. Dalam formulasinya, kita mengenal molalitas adalah jumlah mol per kilogram larutan, atau M kecil sama dengan N kecil dibagi P besar, di mana M kecil adalah molalitas, N kecil adalah jumlah mol dalam larutan, dan P besar adalah massa dari larutan dalam kilogram. Ada beberapa formulasi yang lain, di mana mencari molalitas sama dengan WA dikalikan 1000 dibagi MA dikalikan WP, di mana WA adalah massa ZA dalam gram, MA adalah massa molekul relatif ZA dalam gram per mol, dan WP adalah massa pelarut dalam gram. Sama halnya dalam pengembangan rumus molalitas pun juga bisa kita kembangkan dengan menggunakan rumus turunan, di mana N atau jumlah mol adalah gram dari zat terlarut dibagi berat molekul dari larutan. Jadi kalau kita gabungkan rumus yang pertama yaitu M kecil sama dengan N kecil dibagi P, dan rumus kedua adalah N kecil sama dengan G kecil dibagi PM, maka ketemulah rumus ketiga, molalitas sama dengan gram dari zat terlarut dibagi berat molekul dari larutan dikalikan massa dari larutan dalam kilogram. Nah, ini adalah contoh exercise untuk molalitas. Ada 3 soal, silakan dikerjakan terlebih dahulu untuk melatih rekan-rekan dalam mengimplementasikan formula molalitas dalam menghitung beberapa soal seperti yang ada di slide ini. Yang berikutnya adalah normalitas, atau simbolnya adalah M besar. Normalitas menyatakan jumlah ekivalen zat terlarut dalam 1 liter larutan. Rumusnya yang kita gunakan dalam perhitungan normalitas adalah N sama dengan jumlah ekivalen zat terlarut, atau disimbolkan EK, dibagi V besar, yaitu larutan dalam liter. Kemudian kita kembangkan N sama dengan M besar dikalikan A, kemudian N sama dengan G dibagi PE dikalikan 1000 dibagi V, sedangkan PE kita cari dengan menggunakan rumus PM dibagi A kecil, dan N juga kita kemudian bisa kembangkan dicari dengan gabungan formulasi sebelumnya menjadi G kecil dibagi PM dikalikan 1000 dibagi V dikalikan A kecil. Nah, di sebelah kanan sudah ada keterangan untuk setiap formulasi yang ada di sebelah kiri, di mana N besar adalah normalitas larutan, kemudian EK kecil adalah ekivalen zat terlarut, V besar adalah volume larutan, M besar adalah molaritas, PE adalah berat ekivalen, kemudian A adalah valensi atau banyaknya ion, dan G kecil adalah massa zat terlarut. Contoh misalnya HCl hanya memiliki 1H, maka berat molekul HCl sama dengan berat ekivalen HCl. Kemudian H2SO4 memiliki 2H, maka berat molekul H2SO4 sama dengan 2 berat ekivalen H2SO4. Kemudian contoh lagi, misalnya tanyakan berapa gram larutan 0,25 N asam sulfat dengan molekul relatif 98 dalam 500 liter larutan. Nah, kita bisa menjawab reaksinya adalah H2SO4, ini kemudian jadi 2H plus SO4 N2, normalitasnya adalah 0,25 N dan A nya adalah 2, ya terdapat 2 ion H+. Kemudian kita gunakan rumus normalitas sama dengan molaritas dikalikan valensi, kemudian molaritas merupakan normalitas dibagi valensi, ketemulah 0,25 dibagi 2 yaitu 0,125.
Dengan menggunakan rumus yang awal, molaritas sama dengan gram larutan dibagi 98 dikalikan 1000 dibagi 500, ketemulah 6,125 gram. Nah, ini adalah beberapa exercise untuk normalitas. Silahkan dicoba dikerjakan untuk mempercepat internalisasi pemahaman teman-teman semuanya. Part per million atau ppm atau sering disebut juga dengan ppj atau bagian per juta memiliki satuan ppm, ppj atau miligram per liter. Untuk larutan antar dua zat penyusunnya dapat dinyatakan menurut hubungan ppj sama dengan bagian zat larut dibagi bagian zat larut ditambah bagian pelarut dikalikan 10⁻⁶. Sedangkan untuk larutan dengan lebih dari dua zat penyusunnya, biasanya satuan ppj dapat dirumuskan dengan menggunakan rumus ppj zat A sama dengan bagian zat larut dibagi total bagian larutan dikalikan 10⁻⁶. Contoh misalnya di sini suatu air minum mempunyai kandungan besi sebesar 2 Pj. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap 1 liter air minum tersebut dengan massa jenis 1 mengandung 2 mg besi. Satuan ppm sering diterapkan untuk konsentrasi zat yang kuantitasnya sangat kecil dalam campurannya, terutama banyak dijumpai dalam analisis mikro, analisis spektrometri, atau pada pernyataan komposisi pencemar atau zat racun. Dalam usaha pengenceran larutan, kita juga bisa memanfaatkan persamaan yang mudah, yaitu dengan menggunakan dua persamaan. Salah satu dari dua persamaan ini, yang pertama persamaan V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2, atau V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2, yang mana V1 adalah volume larutan awal, V2 volume larutan akhir, M1 adalah molaritas larutan awal, M2 adalah molaritas larutan akhir, dan N1 normalitas larutan awal, kemudian N2 adalah normalitas larutan akhir.